Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Rizky sebagai moderator, Kacika Dewi Sandra, M. Rehan Rizky Putra, Alis Alwanda, dan yang terakhir ada Ahmad Aditya Budi Faisal. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan production plan yang sudah kami buat dengan Ibu Citra Dewi Utami sebagai dosen pengampu di mata kuliah perancangan non-drama ini. Kami akan mempresentasikan hasil production plan yang sudah kami buat dengan judul Healthy. Baik, langsung saja kita masukin slide pertama. Healthy. Healthy merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti sehat. Dengan mengambil kata yang sangat umum didengar oleh masyarakat, kami berharap program acara ini mudah diingat serta membuat penonton merasa lebih dekat dengan program acara ini. Dalam program acara ini, penonton akan ikut andil untuk memberikan pendapat atau pengalaman mengenai kesehatan yang akan dibimbing oleh moderator yang berkompeten di bidangnya. Dalam program acara ini, penonton akan ikut andil untuk memberikan pendapat atau pengalaman mengenai kesehatan yang akan dibimbing oleh moderator yang berkompeten di bidangnya. Berikut adalah background program acara kami. Problem overview. Banyak masyarakat yang menganggap remeh tentang kesehatan, terutama anak remaja. Mereka sangat kurang kepeduliannya akan kesehatan dirinya sendiri. Tanpa mereka sadari, hal itu akan berdampak besar di masa tua mereka. Karena banyaknya informasi yang beredar, sulit memilah mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu, program ini menawarkan sebuah solusi dengan mendatangkan orang yang berkompeten di bidangnya, yang akan memberikan informasi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, program acara ini diperuntukkan untuk semua umur, pria dan wanita yang berkewarganegaraan Indonesia atau berlokasi di Indonesia sehingga relate dengan keadaan lingkungan sekitar di Indonesia. Secara psikografik, edukasi mengenai kesalahpahaman masyarakat tentang kesehatan. Nah, untuk kompetitor, kami memiliki kompetitor berupa program dengan talent atau host yang berkompeten di bidangnya, seperti yang ada di program acara kami. Dan juga konten media sosial yang mudah dijangkau seperti Instagram ataupun YouTube. Produk overview dari program acara yang bernama Healthy merupakan sebuah program acara yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas kuliah dengan format program yaitu video on demand yang akan selalu dibahas kapanpun. Karena programnya ini mengangkat sebuah tema yaitu kesehatan yang akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya ada SWOT analysis. Di sini strengths-nya adalah pembawaannya yang santai, host dan narasumber ataupun talent yang bakal dipakai nanti. Pembawaannya itu lebih relax dan mudah diterima oleh penonton, sehingga informasi yang disampaikan itu lebih dapat. Kemudian edukasi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian weakness-nya, kelemahannya adalah talent atau host yang dipakai itu kurang dikenal oleh masyarakat sehingga membuat penonton akan merasa asing dengan pembawaan program ini. Kemudian kesempatannya atau peluangnya adalah program acara Healthy ini akan lebih menarik perhatian masyarakat untuk lebih sadar soal kesehatan karena saat ini masyarakat banyak mengesampingkan tentang kesehatan. Jadi di program ini akan sangat baik bagi masyarakat yang menontonnya. Kemudian ancaman dari program ini adalah dengan adanya website atau aplikasi platform media yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dan masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan dokter yang sudah berpengalaman di bidangnya, sehingga itu menjadi ancaman yang sangat besar bagi program ini. Kemudian ada unique selling dari program ini adalah yang pertama, dengan pembawaan acara yang seru sehingga penonton akan betah terhadap program acara ini. Yang kedua, isu kesehatan yang diangkat berdasarkan dari kegiatan sehari-hari yang tanpa disadari itu berbahaya bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu ada memecahkan konspirasi, mitos atau fakta dari suatu kegiatan, baik itu buruk atau baik, sehingga penonton akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi mereka tidak salah kaprah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada grand strategi. Yang pertama itu adalah mengangkat isu kesehatan
yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, sehingga mereka tidak salah menangkap informasi soal kesehatan. Yang kedua, pembawaan acara yang santai akan membuat penonton menjadi lebih rileks dan menikmati jalannya program ini, sehingga informasi yang didapatkan oleh penonton itu menjadi lebih akurat dan masyarakat bisa menerimanya dengan jelas. Pendekatan dalam program acara Healthy ini menggunakan gaya bahasa yang dipakai oleh host atau narasumbernya mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu yang kedua, menjelaskan secara informatif apa itu dunia kesehatan atau penyakit-penyakit yang sedang dialaminya. Lalu membahas isu kesehatan yang berdampak bagi masa depan manusia itu sendiri, ataupun membahas isu kesehatan yang sedang booming atau viral dalam era tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur video atau video flow untuk program ini. Jadi program ini memiliki video flow. Pertama adalah bumper untuk menunjukkan identitas acara, sekaligus juga untuk membuka acara, baik itu di awal, di tengah, sehabis break, atau menjadi awalan untuk memulai program. Kemudian ada highlight, yaitu adalah pengambilan pesan-pesan atau isi penting dalam acara tersebut, dalam program tersebut, yang sekiranya bisa memancing daya tarik penonton untuk menonton tayangan program ini. Kemudian yang selanjutnya adalah opini masyarakat. Tentunya dengan tema kesehatan ini akan ada banyak sekali informasi yang beredar, dan program ini akan mencoba terlebih dahulu meminta opini masyarakat tentang permasalahan yang terjadi, dan kemudian nanti baru kita akan tanyakan, dan kita akan masuk ke flow selanjutnya, yaitu narasumber. Setelah dari opini masyarakat, narasumber akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan atau jawaban masyarakat dan membenarkan yang salah atau menambahkan informasi yang sudah benar. Setelah itu, setelah narasumber memberitahukan materinya, kita bertanya terkait permasalahannya atau tema yang sedang dibawakan. Setelah itu kita berada di kesimpulan, yaitu kesimpulan untuk keseluruhan tema, pesan apa yang bisa diambil, ilmu apa yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan. Setelah itu baru kita masuk ke closing, dan akhirnya program acara itu selesai. Oke, selanjutnya adalah shooting style dan editing. Untuk program ini memiliki referensi yang kurang lebih sama seperti di acara program Dr. Oz Indonesia yang tayang di Trans TV. Jadi bumpernya kurang lebih juga akan terlihat seperti ini. Kemudian interviewnya kita mengambil konsep yang santai namun tetap di stage, dengan variasi, misalnya interview sambil duduk atau sambil berdiri. Itu tergantung pada tema yang sedang dibawakan atau materi yang sedang dibawakan. Kemudian kita juga akan menunjukkan crowd response atau respon dari penonton yang ada di studio terkait jawaban yang diberikan narasumber atau pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian juga kita akan memasukkan cut-in atau detail-detail apa saja yang dilakukan oleh pengisi acara, entah itu host atau narasumber atau bintang tamu. Seperti contohnya di sini, misalnya di meja tersebut terdapat sebuah properti yang harus ditunjukkan, maka kita juga akan masukkan di situ. Kemudian footage ini adalah untuk menunjukkan detail materi-materi yang sedang dibawakan oleh narasumber. Kemudian kita juga akan mengambil close up dari tiap-tiap pengisi acara yang sedang berbicara untuk mendapatkan fokus pembicara tersebut. Referensi dari acara ini merupakan program acara dari Dr. Oz Indonesia yang diadakan di Trans TV, Ayo Hidup Sehat yang diadakan di TV One, Metro Eye Care yang diadakan di Metro TV, Indonesia Sehat, Halo Dokter yang diadakan di TVRI.
Timetable dalam program acara Healthy ini, yang pertama praproduksi. Praproduksi dilakukan selama 6-7 hari, meliputi pembuatan skrip, pemilihan bintang tamu, wardrobe, tata artistik, dan segala kesiapan yang diperlukan untuk kegiatan produksi ini. Lalu saat produksi dilakukan selama 1 hari, meliputi taping dari rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Produser pun hendaknya memantau agar segalanya tepat waktu karena berhubungan dengan waktu pembicara dan juga koneksi audiens. Lalu yang terakhir, pasca produksi atau post-pro dilakukan selama 2 hari, meliputi editing video, penambahan grafik yang diperlukan ataupun ilustrasi. Baik, itulah presentasi dari kelompok 7 kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi teman-teman dan Ibu Citra. Saya Rahmat Rizky sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.